Ya, ibu-ibu, saya akan membuat tutorial bagaimana kita bisa membuat classroom atau yang kita sebut dengan Google Class. Nah, biasanya ini kalau Google Class ini sebenarnya lebih memudahkan kita. Hanya saja mungkin kita belum pernah melakukannya, jadi terdengar asing gitu ya. Padahal ini sebenarnya memudahkan kita dalam pembelajaran daring. Nah, langkah pertama kita buka dulu yaitu Play Store kita. Baru kita cari dulu Google Class. Kemudian kita install. Kita download dulu ya. Tunggu aja sampai selesai. Nah, bisa aja kita langsung buka juga boleh, atau kita cari di desktop HP kita juga bisa, udah pasti muncul di sini. Kita klik mulai. Nah, kita pilih, kan biasanya kalau HP kita kan punya email, kita checklist saja email kita yang mana kan, baru oke kan. Nah, tutup aja, tutup. Nah, kemudian kita membuat kelas. Ini, klik tanda tambah ini, buat kelas. Nah, setelah ini baru kita buat nama kelasnya, misalnya kelas 4 misalnya kan. Dan langsung aja. Bagiannya nggak usah, ruangannya nggak usah, mata pelajarannya juga nggak usah, karena kita guru kelas mengajar semua mata pelajaran. Kecuali guru mapel. Buat. Nah, inilah udah jadi kelasnya. Nah, kalau kita dari komputer, ini gambarnya ini bisa kita edit dengan gambar sendiri, jadi lebih cantik. Tapi kalau di sini nggak bisa ini kita edit. Nah, kita bisa setel kelasnya ini, tanda macam apa ini. Ini kita klik ini. Kelas 4, deskripsinya terserah mau kita buat kelas 4 SD Negeri 1734288. Kita guru-guru dikosongkan pun nggak masalah, bagiannya kosongkan, ruangannya, mata pelajaran kosongkan, nggak masalah. Baru kita setelan undangan siswa. Ini kode kelas 4 ya ini. Nah, jadi anak-anak nanti pakai kode ini udah bisa masuk. Atau juga melalui link ini, tapi pakai kode aja lah. Kalau ngundang anak pakai kode ini aja. Jadi anak-anak udah bisa masuk. Nah, kemudian kita setelan forumnya. Siswa dapat memposting dan memberi komentar. Siswa hanya dapat memberi komentar. Hanya pengajar yang dapat memposting dan memberi komentar. Kalau yang paling atas, siswa bisa memposting dan memberi komentar seperti di Facebook. Ini seperti Facebook ini. Nah, ini seperti ini statusnya di sini. Nah, jadi siswa bisa memposting dan memberi komentar. Nah, jadi dia bisa menulis di dinding kita, kayak di Facebook orang bisa menulis di dinding kita. Tapi kalau siswa hanya memberi komentar, hanya kita yang bisa buat status, siswa hanya bisa berkomentar. Nah, begitu. Tapi kalau kita pilih hanya pengajar yang dapat memposting dan memberi komentar, ya siswa hanya baca aja, nggak bisa komentar, nggak bisa posting. Nah, jadi terserah kita memilih mana. Kalau saya pribadi, saya milih siswa hanya dapat memberi komentar, itu kalau saya pilih. Kemudian simpan aja. Nah, kelas kita udah jadi. Nah, bagaimana cara mengundang anak murid kita ke kelas 4 ini? Misalnya kita klik aja ini.
Nah, inilah kodenya, kita salin aja kodenya nih, kode keras. Nah, jadi anak-anak nanti pakai kode ini. Kalau bedanya tadi, kalau kita baru mulai, nah kalau kita sebagai guru kan kita buat kelas. Nah, kalau kita sebagai murid gabung ke kelas. Nah, ini kode kelas tadi, kalau anak murid, ini kalau anak murid ya. Nah, tinggal gabung. Cuma kan kita kena guru. Ini kalau untuk anak murid. Kalau guru buat kelas, anak murid gabung ke kelas. Nah, itu aja bedanya. Aplikasinya sama. Nah, ini kelas kita, kelas 4. Nah, nanti anak-anak masuk. Nah, jadi ini seperti status Facebook. Bisa kita menyapa, selamat pagi anak-anak. Nah, ini yang gambar macam cacing ini kita bisa sisipkan foto, bisa sisipkan video, pokoknya kayak main Facebook lah kita. Upload file, ambil foto dan segala macam, kita posting aja ini. Nah, nanti di komentar ini anak-anak nih, selamat pagi Bu, selamat pagi Bu, selamat pagi Bu. Nah, seperti itu. Nah, kita mau membuat materi, misalnya ini kita klik aja tugas kelas. Dah, kita klik tugas kelas, kita pilih tambah. Kita buat materi. Judulnya misalnya tema 1 sub tema 1 misal. Nah, buat aja namanya buat materi kan tentang lingkungan hidup misalnya. Lingkungan hidup. Kita posting atau kita bisa tambahkan video atau kita bisa tambahkan di sini link YouTube kita, pembelajaran kita, segala macam. Nah, seperti itu kita posting. Atau kita bisa jelaskan panjang lebar lingkungan hidup adalah titik segala macam. Nah, baru tinggal kita posting. Jadi nanti anak-anak bisa melihat, tema 1 subtema 1, penjelasannya di sini semua. Penjelasannya di sini semua. Cuma kalau kita nggak malas nulis, tapi kalau nggak malas nulis pakai video, bisa pakai Zoom. Kemudian kita bisa membuat, nah ini kita bisa juga membuat tugas. Ini kita klik tugas. Judulnya apa? Tugasnya ngapain? Misalnya judulnya tugas matematika. Buatlah, nggak usah lah. Tugas SBDP misalnya. Buatlah kerajinan tangan dari sabun batang misalnya. Dah, kita posting aja, sap. Dan nanti anak-anak bakal komentar ini, nanti penjelasannya nanti belakangan. Kemudian kita bisa membuat pertanyaan. Misalnya pertanyaannya 2 ditambah 2 sama dengan, nah kita kasihlah poinnya, kalau benar poinnya 100 kan. Ini jawaban singkat, ini maksudnya anak-anak mengetik sendiri seperti isian atau esai, ini jawaban singkat. Nah, tapi kalau kita buat pilihan ganda, nah kita buatlah jawabannya 5, 4. Nah, nanti anak-anak pasti menceklis 4 kan gitu. Dan otomatis poinnya ini kalau benar langsung dikasih poinnya 100. Kita bisa juga mengedit poinnya berapa, terserah kita. Nah, kemudian kita baru siswa dapat melihat ringkasan kelas. Tapi kalau jawabannya singkat, siswa dapat mengedit jawaban. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Ini nggak usah lah. Siswa dapat mengedit jawaban. Ini kalau misalnya siswa salah nulis, dia bisa ngedit. Tapi biar menghindari kecurangan ya kita jangan bolehkan edit. Tapi kalau kita buat pilihan ganda kan nggak bisa ngapa-ngapain. Terserah kita mau buat pilihan ganda atau jawaban singkat. Saya pilih pilihan ganda, baru saya posting.
Nah, ini tugas-tugas yang kita berikan kepada anak murid. Kita balik ke forum. Nah, di forum ini otomatis dia update sendiri statusnya. Nah, ini nanti anak-anak bisa dikomentar, tambah komentar-komentar di bawah inilah. Misalnya ini pertanyaan baru ini udah dijawab, nanti udah dijawab. Ya, anak-anak bisa berkomentar di sini. Bu, saya udah jawab. Apalah namanya anak-anak komentarnya kan. Nah, jadi sampai sini dulu pembuatan kelasnya. Nah, ini poin-poin tadi. Kalau ini jawabannya nih enaknya nanti langsung otomatis dikoreksi dan poinnya juga langsung. Jadi kita nggak capek meriksa-meriksanya lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau mau ngundang anak murid, kita kirim aja kodenya kayak tadi. Forum ini tanda ini. Nah, ini kode yang ini aja, ini dikirim ke anak-anak. Jadi anak-anak nanti bisa masuk ke kelas kita. Udah gitu aja, Bu. Kalau masalah tutorial bagaimana anak-anak masuk ke kelas nanti di season kedua.